Halo anak-anak di rumah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Yaya di pelajaran PJOK. Bagaimana anak-anak kabarnya di rumah? Semoga kalian semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi yaitu variasi gerak berjalan. Ya, ulangi lagi, variasi gerak berjalan. Nah, sebelum ke materi, anak-anak pasti tahu ya, apa saja atau siapa saja yang biasa melakukan berjalan. Ayo coba ya. Oke, jawabnya di rumah saja ya. Sudah pasti orang atau manusia, kemudian binatang. Dan binatang pun itu tertentu. Nanti nggak Pak Guru sebutkan dulu. Mungkin nanti buat tugas. Baiklah, apa tujuan dari belajar ini? Ya, atau tadi variasi gerak berjalan ini. Nah, tujuannya supaya kalian itu atau anak-anak mengetahui, kemudian memahami dan dapat melakukan variasi gerakan berjalan itu sendiri. Nah, Pak Guru nanti akan menjelaskan dan mempraktekannya dari variasi gerak berjalan itu sendiri. Nah, anak-anak di rumah, berjalan itu bisa dilakukan kemana saja coba ya. Pasti ya, ada berjalan ke depan, kemudian berjalan ke belakang, dan berjalan ke samping. Pak Guru ulangi lagi, variasi gerak berjalan itu ada berjalan ke depan, kemudian berjalan ke belakang, dan berjalan ke samping. Baik ya, mengerti ya sampai di sini kalian di rumah. Nah, sekarang Pak Guru akan mempraktekannya. Perhatikan ya. Kemudian nanti kalian di rumah pun mencobanya, melakukannya apa yang Pak Guru sampaikan atau Pak Guru contohkan. Oke, yang pertama, berjalan ke depan. Anak-anak perhatikan ya. Yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan dan mempraktekkan gerak berjalan ke depan. Nah, sebelumnya bagaimana cara melakukan gerak berjalan ke depan? Ya, yang pertama, posisi badan berdiri tegak. Kemudian yang kedua, pandangan lurus ke depan. Yang ketiga, ayunkan lengan di samping ya secara bergantian. Kemudian yang keempat adalah melangkahkan kaki ke depan secara bergantian. Baiklah, perhatikan, Pak Guru akan mempraktekannya. Gerak berjalan ke depan. Ya, berjalannya santai saja, tidak usah kaku seperti kalian berjalan mau menuju ke tempat tertentu. Nah, di sini kebetulan sudah ada garis lurus ya, biar kalian itu tidak berbelok-belok dalam melakukan berjalannya. Baik, perhatikan ya. Tadi yang pertama adalah berdiri tegak ya. Kemudian pandangan ke depan ya. Langkahkan kaki ke depan nanti bergantian, diiringi dengan ayunan lengan bergantian. Ya, perhatikan ya. Berjalan ke depan. Ya, stop. Kemudian bisa ulang lagi atau berbalik arah. Siap lagi, boleh kaki kiri atau kaki kanan yang duluan ya. Nah, tegak ya ke depan. Nah, itu saja kira-kira anak-anak tadi contoh gerak berjalan ke depan. Mudah-mudahan anak-anak di rumah bisa mempraktekannya dan sudah pasti mengerti. Baik anak-anak, sekarang yang kedua adalah variasi gerak berjalan mundur.
bagaimana cara melakukan gerak berjalan mundur? Sudah pasti ya anak-anak, berjalannya itu adalah mundur. Nah, bagaimana cara melakukannya? Seperti tadi ya, berdiri tegak, kemudian pandangan tetap ke depan walaupun nanti berjalannya mundur. Ayunkan juga tangannya ya, seirama ya dengan gerakan kaki. Ya, perhatikan, Pak Guru akan mempraktekannya. Nah, di sini tadi sudah ada garis juga sama seperti pada saat berjalan maju. Sikap tegak, pandangan ke depan, kemudian siap langkahkan kaki ke belakang dan berjalan mundur. Nah, ulangi lagi ya. Yang lagi berjalan mundur. Nah, ya. Jadi seperti ini gerakan berjalan mundur. Berikutnya, sekarang yang ketiga adalah berjalan menyamping. Nah, cara melakukannya sama dengan tadi berjalan maju, kemudian berjalan mundur. Sikap badannya tegak, kemudian pandangan tetap sama ke depan, dan gerakannya ke samping. Itu bedanya. Baik, Pak Guru akan mencontohkannya gerakan berjalan menyamping. Ya, perhatikan. Nah, ya, langkahkan kakinya secara bergantian. Stop. Kemudian berjalan lagi ke samping. Ya. Pandangan tetap ke depan. Nah, cukup. Bagaimana anak-anak? Mengerti sampai di sini? Tadi berjalan maju, kemudian berjalan mundur, dan berjalan menyamping. Jelas ya? Nah, nanti kalian bisa dicoba semuanya di rumah. Baik anak-anak, tadi di awal Pak Guru menyampaikan apa saja yang bisa berjalan atau siapa saja yang bisa berjalan. Ya, sudah disampaikan, ada diantaranya binatang yang bisa berjalan. Nah, sekarang kalian di rumah boleh mencoba dengan bentuk-bentuk permainan sederhana, ya, menirukan gerakan binatang berjalan. Contoh, nih, binatang apa ayo yang biasa berjalan? Di antaranya bisa kucing, kemudian harimau atau kambing. Nah, Pak Guru di sini akan mencoba mempraktekkan bentuk permainan berjalan kambing. Ya, kalian nanti di rumah bisa praktekkan ya. Oke, lihat, perhatikan. Nah, karena kambing kan ada kakinya 4, ya. Berjalan kambing. Nah, kembali lagi, ya. Siap lagi. Nah, itu satu, ya. Contoh permainan gerakan berjalan kambing. Kemudian yang kedua, contoh gerakan permainan berjalan angsa atau bebek. Nah, bebek seperti apa kalian tahu, ya? Nah, ini bebek. Nih, kepalanya, ini ekornya. Berjalan, ya. Nah, siap lagi, ya. Berjalan lagi bebeknya. Ya. Nah, tuh ya. Contoh permainan gerakan berjalan bebek. Kemudian yang ketiga, ada lagi nih ya. Bagaimana anak-anak berjalan atau gerakan berjalannya pinguin? Sudah pasti tahu ya, kalian bisa lihat di film ya, atau di langsung mungkin ya nggak ada ya kalau di negara kita. Perhatikan. Nih contoh berjalan pinguin. Ya. Nah. Kemudian siap lagi, ulangi lagi. Nah. Oke. Paham semua ya anak-anak? Tadi ada 3
contoh gerak berjalan binatang ya, atau contoh gerakan berjalan binatang. Nah, sampai di sini anak-anak pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian nanti di rumah bisa mempraktekannya. Kemudian nanti kalau ada tugasnya dari Pak Guru ya, kerjakan, kemudian foto dan kirim. Baik ya, sampai di sini jangan lupa like, subscribe-nya, kemudian tulis nama sebagai absen atau daftar hadirnya dalam mengikuti video pembelajaran ini. Itu saja dari Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.